Sekarang kita masuk ke standar ya, kita lanjutkan ya, kita standar. Nah, standar ini tidak kalah pentingnya dengan GSBPM teman-teman sekalian ya. Otomatis ketika kita mau memproduksi suatu official statistik ya, kita perlu nih pijakan nih yang standar tuh yang kayak gimana sih gitu kan ya, agar terjadi kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya ya, terkait dengan outputnya, penyelenggaraan kegiatan statistiknya, metodologinya ya. Nah, karena standar ini tidak hanya terkait dengan klasifikasi aja, nanti kita jelaskan di belakang ya. Harapannya teman-teman ketika mengenal ini ya bisa mengimplementasikan di penyelenggaraan statistik ya, di survei, di sensus ya, dan di pengumpulan data administrasi ya. Oke, kita masuk ke international standard. Saya di sini akan memperkenalkan terkait dengan international statistical standard yang ada ya. Di Indonesia ada nggak Pak? Tentunya pastinya ada ya. Jadi dari standar yang di internasional nanti diadopsi di beberapa NSO ya, contohnya di Indonesia. Setelah diadopsi disesuaikan nih yang ada di Indonesia bagaimana kan ya. Intinya cakupan kategorinya lah istilahnya itu sama ya. Mungkin detail-detail di bawahnya atau sub-sub kategorinya itu mungkin diperluas ya, di extend lagi ya sesuai dengan keadaan di negara tersebut. Gitu. Nah, masuk ke dalam terminologi mengapa sih kita butuh standar ya. Nah, ini ada ilustrasi teman-teman sekalian ya. Ilustrasi ada dua negara nih ya, negara A sama negara B ya. Keduanya ini ya sama-sama mendefinisikan terkait dengan pengangguran, tingkat pengangguran ya. Nah, di negara A ya, dia mendefinisikan tingkat pengangguran itu adalah jumlah dari orang yang nggak bekerja nih, orang yang menganggur ini dibandingkan dengan total populasinya ya. Nah, dalam hal lain berarti anak TK, anak SD gitu ya, yang sekolah, ibu rumah tangga, kan dia nggak bekerja ya, nggak melakukan aktivitas pekerjaan ya. Nah, itu dimasukkan atau didefinisikan sebagai pengangguran. Nah, di negara B ya, sebaliknya ya, dia mendefinisikan tingkat pengangguran itu ya berdasarkan jumlah angkatan kerjanya. Maksudnya, jumlah orang yang tidak bekerja ya atau menganggur itu ya dibandingkan bukan pada populasinya, dibandingkan pada tingkat atau angkatan pekerjaannya ya. Teman-temannya mereka yang bekerja lah istilahnya ya, komunitasnya lah ya. Nah, teman-teman sekalian ya, ketika definisi ini dua-duanya diimplementasikan berbeda nih ya, ketika mau dibandingkan ya. Nah, contohnya di negara A ternyata dengan definisi yang dia pakai ya, ada 44% nih tingkat pengangguran di negara A. Kemudian di negara B ya, ini tingkat penganggurannya ada 9% ya. Yang satu besar, yang satu kecil gitu kan. Nah, kita mau bandingkan nih teman-teman nih. Nah, ini pastinya kan ada yang misleading ya, pastinya ada yang nggak sesuai nih gitu kan. Yang satu besar sekali, yang satu kecil sekali gitu kan. Nah, ini ada yang perlu divalidasi nih. Nah, ini dia teman-teman sekalian pentingnya standar itu ada di sini. Jadi kita menstandarkan konsepnya nih apa sih, definisinya nih nanti kayak gimana sih, metodologinya tuh kayak gimana sih. Nah, standar ini dibangun dari mana gitu kan ya? Apakah ada kajian, ada tim khusus, atau dari universitas-universitas kumpul bareng-bareng semuanya, kita penelitian dan sebagainya. Nah, kita akan bahas nanti setelah slide ini ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk tadi ini penegasannya ya, untuk membuat perbandingan secara internasional kita butuh standar bagaimana kita memproduksi statistik ya. Nah, dalam kasus tadi, ilustrasi tadi ya, standar yang pas ya, definisi yang diterapkan oleh negara B ini yang mengikuti kaidah definisi secara internasional nih terkait dengan standar tingkat pengangguran ya. Nah, harapannya nanti negara A ini, si negara A ini menggunakan standar internasional yang ada nih, sehingga ketika dibandingkan antara negara A dengan negara B ini bisa sama, maksudnya apple to apple ya, bukan apple to mangga atau apple to jeruk atau sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah singgung juga standar itu dapatnya dari mana. Nah, apakah dari universitas atau apakah dari kajian dari profesor-profesor dan lain sebagainya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, international standar ini merupakan langkah sharing best practice. Jadi maksudnya standar ini dibangun ya dari best practice yang ada nih.
yang ada di global ya, di negara-negara yang lain ya. Nah, terus kapan dipilihnya? Kapan diimplementasikan? Kapan dibahasnya? Bahasnya kan setiap ada UN ya, UN meeting ya di New York atau mungkin global working apa gitu ya, membahas terkait dengan standar apa gitu kan. Intinya mencari mana sih yang fit ya, mana sih yang bagus ya dan bisa diimplementasikan secara global gitu kan, khususnya untuk produksi official statistik ya. Ini berdasarkan pengalaman dari beberapa negara dan organisasi lainnya. Contohnya ketika menstandarkan bisnis proses atau JSBPM ya, generic business process ya. Nah, ini kumpul bareng-bareng semua negara ya. Kita bahas gimana sih negara sana, negara A, di Asia gimana, Afrika, Eropa, Amerika ketika bisnis proses itu dilakukan. Nah, kan bervariasi bermacam-macam ya. Nah, di negara New Zealand ternyata ya, dia punya experience, ya, punya best practice ya. Nah, dia coba sharing ke internasional dan di dunia internasional dibahas, dikaji ya, dan coba diimplementasikan di beberapa NSO ya, di beberapa negara, berbagai benua ya. Dan tentunya pertimbangannya fit nggak nih, valid nggak, atau pas nggak, appropriate nggak gitu. Ternyata appropriate, namun dengan penyesuaian gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita jadikan standar nih. Nah, yang GSBPM itu dari New Zealand ya. Kemudian kita masuk ke terminologi secara konsep ya. Ini OECD ini dalam glosarinya ya terkait dengan terminologi statistik ini ya. Ini mendefinisikan terminologi internasional statistical standard ini merefer ya terhadap komprehensif body of international statistical guideline. Jadi ada petunjuk-petunjuk dan rekomendasi dari international body ya, statistical body termasuk UN, non UN dan NSO negara lainnya ya, yang dibangun ya oleh internasional organisasi bekerja ya di dalam national agency lah. Nah, ini fasenya ya, semua fasenya produksi ini hampir mencakup semua subjek statistik ya, tenang aja ya. Namun dan standar ini bisa berupa handbook, rekomendasi atau manual recommendation ya, guideline ya, bisa berupa klasifikasi juga ya. Nah, jadi nggak hanya klasifikasi aja nih merupakan standar ya. Nah, tentunya standar itu pasti ada petunjuknya, ada handbooknya ya. Nah, ini teman-teman, ini lebih fokus lagi ya. Nah, standar ini dibagi menjadi 3 tipe. Satunya klasifikasi, duanya konsep definisi, tiganya metodologi dan prosedur ya. Jadi dalam era big data ini misalkan contohnya, gimana sih cara menangani big data dan lain sebagainya. Nah, ini kan otomatis ada working group-nya ya, ada kelompoknya yang membahas itu nih. Nah, itu mencari kajian yang bagus kayak gimana sih ya, representativeness-nya kayak gimana, validitas big data itu kayak gimana. Ini dikaji nih, masih dikaji ya, belum ketemu titik temunya, mana yang pas bisa diimplementasikan di negara-negara secara general ya, secara umum ya, secara standar ya. Lalu juga konsep dan definisi seperti yang tadi ya, terkait dengan tingkat pengangguran ya, terkait dengan mungkin rumah tangga, apa itu definisi rumah tangga, apa itu definisi kemiskinan dan lain sebagainya. Itu ada standarnya juga. Lalu ada klasifikasinya ya, ada codingnya, pengkodingnya ya. Jadi menempatkan aktivitas ya atau komoditas ya sesuai dengan kode-kodenya ya, sehingga ada keterbandingan. Kita ngomongnya nggak by text tapi by numeric ya. Di kode ini sama enggak gitu kan. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian ya. Ini contohnya yang internasional ya. Ada SNA ya, System of National Account ya, yang dirilis tahun 2008 ya, atau lebih dikenal dengan SNA 2008. Ini standar di bidang neraca ya. Kemudian ada ISIC nih, ISIC revisi 4 ya. Ini standar di bidang klasifikasi kegiatan aktivitas ekonomi ya. Nah, ini yang menjadi rujukan kita di Indonesia untuk membentuk KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha ya, dan juga KBJI ya, dan KBKI ini. Ini untuk internasionalnya ada ISIC Rev 4 ya, mungkin ada kategorinya kita ambil semuanya dari ISIC ya, namun sub-sub kategorinya kita lebih jabarkan lagi ya, kita tambahkan kan. Jadi rutenya itu dari internasional ya,
diadopsi ke regional sistem ya. Kalau di internasional ada 2 kategori, misalnya 2 digit kategori ya, 1 sampai 10 misalkan ya. Kalau di di regional itu ditambahkan 1 digit lagi jadi 3 digit, baru masuk ke nasional ditambahkan 1 digit lagi ya, menjadi 4 digit gitu kan. Lalu case per detail-detailnya jadi 5 digit ya. Itu contoh kasarnya gitulah. Nah, intinya digitnya itu semakin bertambah karena kegiatan di berbagai negara kan semakin beragam ya. Lalu kemudian ada Consumer Price Index manual, ada manual book-nya nih, ada handbook-nya terkait dengan teori dan prakteknya dalam pembuatan indeks harga konsumen nih. Nah, ini contoh-contoh dari standar ya. Yang satu terkait dengan klasifikasi, yang satunya lagi terkait dengan metodologinya ya. Yang satunya lagi terkait dengan konsep-konsepnya ya. Oke. Nah, ini beberapa negara ya memiliki statistik standar tadi sudah saya singgung nih. Beberapa negara mempunyai standar tersendiri ya yang dikembangkan dari international standar, regional standar dan international standar ya. Yang tentunya masing-masing negara ini unik ya kebutuhannya ya. Nah, ini ada hubungannya ya tadi bagaimana national standard menginform ya menjadi atau perjalanan dari national standard menjadi international standard. Kemudian ketika sudah menjadi international standard lalu diimplementasikan menjadi national standard di berbagai negara ya. Ini penjelasannya tadi sudah disinggung. Ya, contohnya yang kayak New Zealand punya tadi ya. Ini contohnya apa sih ini regional? Nah, kalau di ASEAN ini kan ada ASEAN Stat ya, kalian kenal ya. Ada ACSS yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, ini dia punya klasifikasi ya, yang tentunya mengadopsi dari international standar nih. Lalu kemudian dari situ diadopsi oleh National System Statistik ya, National Statistical System lah ya. Nah, ini contohnya kayak ISIC ya, klasifikasi terkait dengan aktivitas kegiatan ekonomi. Di internasional punya standar klasifikasinya, lalu di level regional, di level ASEAN ya misalkan, itu diadopsi ISIC juga ya dengan penambahan beberapa kategori, penambahan digitnya, kemudian nanti masuk ke dalam National Statistical System juga ditambah subkategorinya atau digitnya ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini contohnya ya. Contoh klasifikasi yang ada di Indonesia ya. Ada KBKI, ada KBJI, ada KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, sebelum nanti saya overview terkait dengan klasifikasi di Indonesia, kita bahas mengenai konsep yang ada di Indonesia. Konsepnya mirip dan sama karena mengadopsi dari international standar ya. Klasifikasi ini merupakan metode ya dalam menyusun data secara sistematis menurut beberapa aturan ya. Berarti ada aturannya nih, ada standarnya atau kaidahnya nih yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini menurut prinsip ya, basic principle dari standar statistical classification ya, terkait dengan klasifikasi statistik adalah tipe dari statistik yang tadi yang memiliki definisi spesifik ya. Lalu klasifikasi statistik ini adalah klasifikasi yang memiliki sekumpulan kategori ya, yang terpisah yang dapat ditetapkan ke variabel tertentu yang terdaftar ya dalam survei statistik atau dalam file administrasi ya. Terus digunakan nih dalam produksi dan penyajian statistik. Klasifikasi ini mungkin mendatar ya atau hierarki ya. Hierarki masih punya kategori subkategori ya. Atau datar itu maksudnya hanya satu kategori saja ya, inline ya, segaris gitu ya. Kalau hierarki ada tahapannya gitu kan. Nah, mereka biasanya melibatkan pembagian variabel ke dalam kategori yang saling eksklusif ya. Dan menyeluruh, maksudnya eksklusif ini nggak tumpang tindih nih ya teman-teman ya, nggak tumpang tindih antara kategori klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Lalu menyeluruh atau ketuntasan kolektif ini semua kategori klasifikasi bersama-sama mencakup setiap kemungkinan. Jadi sudah mengcover ya, all covered ya, sudah tercover semuanya ya, kemungkinannya. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, ini mutually eksklusif sama collective exclusiveness ini yang tadi sudah disinggung.
Nah, studi kasusnya di ICSI ya. Nah, ini dia punya klasifikasi untuk tadi kalau kita tingkat pengangguran ya. Nah, ini untuk pekerjaan ya, employment ya. Merupakan klasifikasi dari status pekerjaan ya. Ini dikelola oleh ILO ya, International Labour Organization ya. Ini memiliki 6 kategori ya. Ini 6 kategori antara lain adalah karyawan atau pegawainya, employees bosnya, kategori pekerja mandiri, kategori koperasi ya, member atau family yang berkontribusi di dalamnya, kemudian pekerja yang tidak dapat diklasifikasi berdasarkan status atau pekerja lainnya gitu ya. Nah, ICSI ini merupakan tipe klasifikasi yang datar ya, karena dia cuma punya 6 kategori aja ya. Ini dia nggak diturunkan per sub kategori gitu ya, per kelas-kelasnya nggak diturunkan. Nah, yang berarti kategori tersebut tidak memiliki subkategori tadi ya. Tetapi ILO ini memang memberikan beberapa ILO ada panduannya ya, ada handbooknya, ada manualnya ya, terkait dengan subkategori yang mungkin ada di tingkat nasional maksudnya. Dari yang datar ini, nah ini di extend nih, setiap kategorinya itu di extend. Yang nomor 1 employees, misalkan membahas terkait pekerjaan pegawai itu ya. Nah ini di enlarge ya, di extend ya kategorinya itu gitu. Yang tapi namanya sama tetap untuk employees gitu. Nah, ini tadi contohnya ya. Ada 6. Nah, kita masuk ke KBLI, KBJI, dan KBKI. Nah, teman-teman sekalian, dasar hukumnya apa sih? Ya, pasti tentunya kita mengikuti dasar hukum ya. Dasar hukum dalam klasifikasi statistik ini adalah Undang-Undang 16 tahun 97 ya, visi misi BPS, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 99, lalu kode etik dan prinsip dasar statistik internasional ya. Ini ada di Perpres nomor 39 ya. Perka ya, Perka nomor 39 tahun 2010 ya. Nah, pada dasarnya prinsipnya ya, ini didasarkan terkait atau klasifikasi ini ya terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang sudah disepakati atau ada kaidahnya secara internasional. Kemudian menyediakan framework ya, kerangka kerja yang komprehensif dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik serta perencanaan dan evaluasi kebijakan. Nah, pastinya kita bertanya dong, ngapa sih ada begitu banyak klasifikasi statistik ya? Nah, tentunya masing-masing klasifikasi ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Dan ditujukan untuk pengklasifikasian variabel nih. Pengklasifikasian variabel yang berbeda-beda, kata kuncinya di situ. Nah, beberapa memiliki cakupan yang berbeda-beda berdasarkan tujuannya masing-masing. Contohnya misalkan ya, ini siapa kalian pasti kenal ya, ini namanya Chef Arnold ya. Chef Arnold ini ketika kita survei dia ya, kita datangi atau dia menjadi responden kita ya, pasti kita tanya dong, perusahaan tempat Chef Arnold ini bergerak dalam bidang lapangan usaha apa sih? Apakah dia dalam restoran? Apakah dia dalam apa gitu ya? Nah, ini kan pastinya kita memerlukan klasifikasi atau standarnya ya. Nah, yang digunakan adalah KBLI, aktivitas ekonominya ya. Nah, kemudian ketika kita tanya komoditasnya apa sih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, kue atau makanan atau apa gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah KBKI. Kemudian kita tanya lagi jabatan yang diduduki apa sih Chef Arnold ini, ataukah chef ya atau pemimpin chef atau ketua chef atau apa gitu ya. Nah, ini yang dipakai klasifikasinya adalah KBJI. Nah, ini hubungannya antara ketiga ini. Jadi dalam satu responden, satu survei ya, kita bisa menggunakan lebih dari satu klasifikasi. Nah, ini jenis-jenis klasifikasinya teman-teman sekalian. Nah, kita masuk nonton aja ya. Hey, kalian sudah tahu apa itu KBLI? Mari mengenal KBLI. KBLI adalah klasifikasi aktivitas ekonomi Indonesia yang menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha. KBLI tidak membedakan aktivitas ekonomi usaha yang dilakukan dengan mesin atau tangan, modern atau tradisional,
kegiatan formal atau informal, legal atau ilegal, maupun produksi pasar atau non-pasar. Manfaat KBLI: menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk tujuan analisis, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebijakan. Menyediakan arus informasi berkelanjutan untuk monitoring dan evaluasi pencapaian perekonomian pada kurun waktu tertentu. Membuat komparasi data pada level nasional dan internasional sebagai dasar penentuan klasifikasi bidang usaha perizinan investasi dan penanaman modal. Menyediakan suatu sistem untuk mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Sejarah KBLI. Klasifikasi lapangan usaha Indonesia sebelumnya dinamakan KLUI. BPS menerbitkan KLUI pada tahun 1977, 83, 90, dan 97. 3 KLUI pertama mengacu pada ISIC Revisi 2, KLUI 97 mengacu pada ISIC Revisi 3. Kemudian direvisi kembali dengan nama KBLI. KBLI yang dikeluarkan oleh BPS adalah KBLI 2000, 2005, 2009, dan 2015. KBLI 2000 dan 2005 mengacu pada ISIC Revisi 3, sedangkan KBLI 2009 dan 2015 mengacu pada ISIC Revisi 4. Latar belakang dilakukan revisi KBLI antara lain terjadinya pergeseran lapangan usaha dan munculnya lapangan usaha baru karena perkembangan teknologi. Kebutuhan penggunaan KBLI baik internal maupun eksternal BPS, adanya rujukan internasional yang baru. Struktur pengkodean KBLI mengadaptasi struktur pengkodean ISIC. Struktur KBLI 2015. 1. Kategori. Penggolongan ini diberi kode 1 digit alfabet, terdapat 21 kategori. 2. Golongan pokok. Penggolongan ini diberi kode 2 digit angka, terdapat 88 golongan pokok. 3. Golongan. Penggolongan ini diberi 3 digit angka, terdapat 240 golongan. 4. Subgolongan. Penggolongan ini diberi 4 digit angka, terdapat 520 subgolongan. 5. Kelompok. Penggolongan ini diberi 5 digit angka, terdapat 1573 kelompok. Kategori KBLI 2015. Kategori A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mencakup budidaya tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, penangkapan dan budidaya ikan, serta jasa penunjangnya. Kategori B. Pertambangan dan penggalian. Mencakup kegiatan pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat, cair, atau gas. Kategori C. Industri pengolahan. Mencakup kegiatan perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen baku menjadi produk baru. Kategori D. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin. Mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen, termasuk kegiatan produksi es. Kategori E. Pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi. Mencakup kegiatan pengelolaan air, limbah, sampah yang berasal dari rumah tangga dan industri, daur ulang, dan pengembalian lingkungan yang tercemar. Kategori F. Konstruksi. Mencakup kegiatan konstruksi umum dan khusus. Kategori G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Cakup kegiatan perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori H. Pengangkutan dan pergudangan. Cakup kegiatan penyediaan angkutan penumpang atau barang termasuk kegiatan penyewaan alat angkutan dengan pengemudi, kegiatan pos dan kurir. Kategori I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Kategori J. Informasi dan komunikasi.
mencakup kegiatan penerbitan, perekaman suara, pemrograman dan penyiaran radio dan TV, telekomunikasi dan TI, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori K, aktivitas keuangan dan asuransi, mencakup aktivitas keuangan termasuk kegiatan pemegang aset. Kategori L, real estate, mencakup kegiatan orang, agen, dan atau broker dalam penjualan atau pembelian, penyewaan properti berupa tanah atau bangunan, dan penyediaan jasa real estate lainnya. Kategori M, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan, dan teknik seperti jasa hukum dan kantor pusat, termasuk aktivitas dokter dan rumah sakit hewan. Kategori N, aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Cakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum, diantaranya persewaan, agen perjalanan, aktivitas keamanan, dan kebersihan. Kategori O, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, mencakup kegiatan yang bersifat pemerintahan serta kegiatan jaminan sosial wajib. Kategori P, pendidikan, mencakup kegiatan pendidikan umum atau kejuruan pada berbagai tingkatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau swasta. Kategori Q, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan manusia dan aktivitas sosial baik di dalam maupun di luar panti. Kategori R, kesenian, hiburan, dan rekreasi, mencakup kegiatan kesenian, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi masyarakat umum, diantaranya pertunjukan panggung seni, jurnalis independen, dan fasilitas olahraga, rekreasi, dan hiburan. Kategori S, aktivitas jasa lainnya, mencakup kegiatan berbagai organisasi, reparasi komputer, barang rumah tangga, dan pribadi, serta berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain. Kategori T, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mencakup kegiatan rumah tangga yang mempekerjakan personil domestik dan kegiatan rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kategori U, aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya, mencakup kegiatan perwakilan dari negara asing, badan internasional, dan regional lainnya, termasuk kegiatan kedutaan besar dan konsulat. Banyak ya kategori kegiatan ekonomi. Lalu, bagaimana ya cara menentukan kode KBLI? Ikuti video selanjutnya. Pada intinya teman-teman sekalian, KBLI itu seperti itu. Nah, sekarang ini ya, saya mau lanjutkan. Sekarang ini kita sudah punya KBLI yang terbaru nih, yaitu KBLI tahun 2020 ya. Nah, teman-teman, sebelum ke KBLI 2020, untuk lebih jelasnya, untuk secara detailnya, kalian bisa mengunjungi alamat ini ya, SPK Online. Di sana sudah lengkap ya terkait dengan klasifikasi. Ada apa definisi KBLI sudah tadi diberikan di video, fungsinya ya, bagaimana di Indonesia, kemudian sejarahnya ya sudah ada tadi di video. Nah, kemudian ini kita masuk ke KBLI 2020 ya. Nah, ini terbit ya pada bulan September ya. Pas peringatan HSN kemarin tahun 2020 ya, ini KBLI 2020 dirilis ya. Nah, teman-teman sekalian, ini judul kategorinya ya dari A sampai U ya. Nah, tidak ada perubahan, perbedaan judul kategori ya. KBLI 2015 dengan 2020. Nah, ini kategorinya nggak ada perubahan nih. Yang ada perubahan hanya di kelompok-kelompoknya ya nanti ya, di ini ya deskripsinya, detailnya ya. Oke. Itu sekian dari saya, teman-teman sekalian, terkait dengan klasifikasi ya.